apresiasi dulu ya dengan hasil hari ini. Mengikuti saran saya untuk menyampaikan tahap-tahapnya. Tapi ini kan baru disampaikan tahap-tahapnya. Ada uji tinta, uji kertas. Hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu. Sepanjang awal tadi Pak Dirtip itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak bahwa langsung dokumen itu otentik. asli? Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya. Yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan. Nah, jadi itu clear. Ini belum final Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan. Ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslapfor Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan. Mana ijazahnya? Ijazahnya nggak pernah ditampilkan. Oke. Jadi kita kayak cerita diceritain panjang kayak kita dongeng aja tadi tapi ijazahnya nggak ada. Dulu Pak Tino Sidin aja yang sudah almarhum meninggal, kalau lihat ada gambarnya tunjukin dulu bagus gitu. Tapi kan nggak pernah, hanya bagus saja tanpa ada gambarnya. Oke. Identik belum tentu asli. Masuk akal nggak menurut Anda? Enggak sih, udah pasti itu asli. Ya. Jadi saya kasih selamat dulu ke Mas Roy. Loh, selamat kenapa dulu nih? Atas ijazah hari ini palsu. Ya kan? Oke. Nah, tetap Selamatnya ke saya yakin Puslapfor. bahwa Mas Roy sampai kapanpun mengatakan ijazah itu palsu. Sampai bahkan setelah putusan pengadilan yang ingkrah. Bukan hanya, tapi kalau kita melihat bahwa tadi Mabes Polri sudah melakukan SP3 Mas Roy. Jadi ini udah final untuk Dumas dari satu bagian. TPUA ini udah selesai gitu loh. Karena memang udah bahwa gugatannya mereka itu tidak bisa dibawa ke pengadilan gitu loh. Udah SP3. Tapi yang kalau Mas Roy bilang nanti kita buktikan yang di pengadilan di Sleman dan Solo. Ya, kan ada gitu perdata. Hanya persoalannya Mas Roy, pengadilan di Solo ini nanti Mas Roy lihat ya. Kan kita sudah berapa kali sudah ada pengadilan mengenai ijazah palsu Bambang Tri. Itu kalau nggak salah tuh udah 3 kali. Dan semuanya NO atau ditolak. Ya, dan saya berpikir bahwa kejadian yang sama akan terjadi di Solo dan Sleman. Karena apa? Karena mereka nggak punya legal standing gitu loh, ya kan? Sorry, saya potong di situ. Karena tadi disebutkan menurut Mas Roy selain identik tidak sama dengan asli, bukti ijazah yang dianalisis juga nggak ditampilkan. Menurut Anda masuk akal nggak kalau itu masih diragukan? Ya bisa aja nanti sama Mabes Polri ditampilkan ulang atau tidak. Tapi itu kan kewenangan penyelidik ya. Kan memang udah sampai, ini kan udah mau di stop SP3 Mas Roy. Udah di stop katanya. Udah di stop kan. Ya, jadi udah selesai. Udah di stop gitu tapi loh. ijazahnya nggak ada. Yang nanti itu ya yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan. Saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Enggak, itu pengetahuan dari kampus UKO itu. Terpaksa kan? Ya. Tapi saya S2 loh. Asli loh. Oke, tapi konteksnya begini. Konteksnya begini, karena tadi tidak terbukti dalam artian identik ijazah itu Mas Roy, polisi memutuskan bahwa tidak ada juga unsur pidana dalam aduan TPUA ini. Dalam laporan Dumas di TPUA. Tapi jangan lupa, masih ada gugatan perdata yang masih berjalan. Makanya kan kita sepakat. Yang mana spesifiknya dari sekian banyak gugatan itu menurut Anda? Gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. Taufik di Solo. Ya, itu masih jalan. Dan menurut Perma, peraturan MA tahun nomor 1 makanya kan tadi beda lagi. jalan. Mas Roy dan si Refli mengatakan bahwa memang benar ada nanti pengadilan yang membuktikan. Itu semua orang tahu Mas. Kita tunggu Mas. Tapi untuk yang Dumas, di Mabes Polri, stop ya. Nggak sepakat dulu nggak kita stop ini? Saya nggak berhak menentukan sepakat. Enggak, ini kan udah dikatakan oleh Mabes gitu loh. Nah ya udah biarin aja, kita denger aja. Ya kan? Mabes sudah mengatakan stop, ya kan? Berarti kan udah clear nih untuk pengaduan masyarakat yang atas nama TPUA si siapa namanya?
yang sekarang lagi di luar negeri, siapa namanya itu? Egy Sujana. Jadi ini udah clear loh Mas Roy. Jadi kalau saya melihat kan ini ada 4 gugatan atau laporan nih, yang inti ya. Yang pertama Mabes Polri, terlapornya adalah Pak Jokowi yang melaporkan TPUA Egy Sujana, SP3, ya kan? Nah, sebenarnya salah juga SP3, belum sampai ke penyidikan, SP2 lidik mungkin. Ya, SP2 lidik ya. Jadi intinya terus yang kedua, yang Polda Metro Jaya. Ya kan, Polda Metro Jaya ini yang nanti Mas Roy bersiap-siap nih. Oh iya. Kalau perlu 1 juta pengacara ada di situ, ya kan? Ya, yang kriminalisasi itu. Ya. Anda maksudnya mau bilang nggak ada kriminalisasi di situ. Nggak mungkin lah. Terus yang kedua, ya kan, Mas Roy, ada gugatan yang sudah mulai masuk persidangan di Solo dan Sleman. Nah, kalau saya melihat fakta-fakta hukum dan konstruksi hukum yang ada, menurut saya nih ya, sebagai orang hukum juga, kemungkinan besar itu akan ditolak. Kemungkinan besar. Jadi tinggal yang Mas Roy ini yang di Polda. Saya coba fokus lagi dari yang apa disampaikan Mabes Polri tadi, bahwa ada data pembanding tinta, uji kertas sampai membandingkan dengan 3 rekannya Pak Jokowi. Menurut Anda data-data itu valid untuk kemudian dibandingkan? Ya valid lah, itu udah beres kok. Jadi untuk yang Dumas ini udah clear, udah nggak perlu lagi kita bahas ya, kecuali mereka mau gugat lagi gitu loh. Ya gugat terus lah ini. Tapi ada hal yang masih Anda ragukan tidak dengan pembanding itu? Ya, ilmiah tidak begitu caranya. Ilmiah itu bukan naratif. Ilmiah itu deskriptif, clear, kemudian hitam di atas putih. Ya, Oke, dikatakan tintanya katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Terus satu kali yang paling penting ya, dalam research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembandingnya harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama. Kan repot lagi nanti gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya simpel banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi. Oke lah, kalaupun nggak berani, sekali-kali mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Mabes Polri. Saya menghormati, tapi kenapa percaya nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu? Saya harus menerima, bukan percaya dan tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya saya harus menerima dan menghormati. Tapi kalau mau bagus lagi, demi istilahnya kebonafitan. Mas, sorry, ini kontradiksi ya. Kenapa? Mas nggak percaya tapi menerima. Tapi kenapa teman-teman TPUA ini melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri? Loh harus. Iya kan? Iya harus. Terus kenapa nggak? Terus mau di mana lagi gitu loh? Yang Anda sinyalir apa? Ya, gerakan-gerakan semacam ini? Nggak bisa menerima kekalahan. Gini, ada hasil otopsi, misalnya soal Joshua itu, yang kemudian hasil otopsinya waktu itu dari kepolisian. Kemudian di-challenge, kemudian ada ekshumasi. Makanya Mas. Iya, menarik sekali tadi mendengarkan perdebatan Bung Roy Suryo dan juga Bung Sylvester Matutina ya. Terkait persoalan polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dinyatakan katanya asli. Dinyatakan asli, tetapi kita belum melihat ijazahnya. Kurang lebih seperti itulah tadi apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo. Dan apakah hasil itu sudah benar atau tidak, ya saya juga nggak tahu. Dan tadi panjang lebar memang soal polemik di ijazah palsu ini, karena harus dibawa karena hukum dan lain-lain gitu ya. Dan sebetulnya ya simpel saja, Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya kepada kita, kepada rakyat misalnya. Dan kemudian memang teman-teman bahwa ini suatu tanda tanya besar bahwa ketika Pak Jokowi tidak tunjukkan ijazah asli yang dia pegang ke permukaan, makanya orang mungkin merasa, oh jangan-jangan beneran palsu, kok nggak mau nunjukin, kok nggak ditunjukin, ini padahal sudah lama, sampai bayar lawyer misalnya, sampai genting, begini begono dan lain-lain. Kan itu yang menjadi penilaian kebanyakan orang, sehingga ya mungkin berpikiran bahwa ya ini barangkali palsu, kan itu kurang lebihnya dugaan-dugaan yang banyak beredar gitu ya. Dan inilah nanti ke depan kita coba lihat lagi nih, benar nggak itu
eh, pernyataan itu, ya. Bagaimana hasil ujinya, ya, diuji melalui apa dan seperti apa dan bagaimana. Karena pasti banyak lagi orang yang masih membuat ini. Saya rasa ini belum sampai di sini, belum kelar sampai di sini, ya. Apalagi sebelum mereka-mereka atau kita-kita melihat keaslian dari ijazah tersebut atau ijazahnya yang dipegang langsung ditunjukin gitu loh, ya. Nah, di sini teman-teman, ya, kita coba lihat dulu nih bagaimana pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini, ya. Zaman sekarang susah cari orang jujur dan amanah untuk menjalankan tugas dan fungsinya menurut semestinya. Tapi rakyat udah cerdas dan tidak bisa dibohongi atas putusan apapun ceritanya, ya. Apalagi terkait putusan-putusan ini itu katanya teman-teman, ya. Saya rasa banyak yang tidak percaya terkait putusan itu. Saya yakin sekali, ya. Coba kita lihat, ya. Kami rakyat Indonesia merasakan negara ini tambah tahun kok tambah lucu, ya. Parcok makin ngaur, diperiksa di dalam kamar, keluar kamar bilang asli, barang yang diperiksa tidak dikasih tahu. Bayangin, udah dikasih pernyataan bahwa itu asli, padahal kita nggak tengok ijazahnya. Bagaimana mungkin kita bisa percaya? Kalau kan itu kan sering saya sampaikan di konten-konten saya bahwa ya kalau mau dicek ya ada saksi dari pihak Rosario, pihak Pak Jokowi dan pihak penyidik, ya, yang memeriksa, pihak penguji seperti itu, ya. Biar real, makanya agar menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan, adanya dugaan-dugaan. Ya saya rasa semua orang tahu kok. Itu pasti asli. Menurut putusan. Tapi bagaimana mungkin orang bisa percaya kalau memang benaran, kalau ijazah tak ditunjukkan ke permukaan. Kan bisa saja. Ini dia nih bahasa yang lagi nih. Kan bisa saja gitu, ya. Kita nggak tahu juga lah ke depannya, ya. Mungkin teman-teman ya pasti punya ada pikiran ke sana lah gitu, ya. Ada praduga gitu, ya. Prasangka buruk dan lain-lain gitu, ya. Tapi ya itu sudah menjadi keputusan, sudah diputuskan, ya. Kan kita nggak tahu lah siapa nanti yang bakal masuk ini. Apakah ada unsur pidana di sini? Saya nggak tahu juga, ya. Katanya sih isu yang beredar ada katanya, ya. Kemudian sudah saatnya Rosario dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jerah bagi yang lain yang mau cari panggung seperti Rosario. Orang ini licik sekali, memanfaatkan situasi agar tetap bisa dikenal secara nasional. Orang-orang seperti Rosario ini sudah banyak yang tidak mendapat ganjaran. Contohnya Bung Toel dan kawan-kawan. Yang harus diuji adalah ijazah Jokowi dari terdaftar di UGM, terdaftar di Departemen Pendidikan, uji material, ijazah Jokowi asli, foto asli, tinta asli, tanda tangan asli, itu baru profesional. Ya makanya ya mau gimana lagi teman-teman, ini Indonesia bos. Ya kurang lebih seperti itulah gitu, ya. Padahal zaman sekarang kan sudah bisa banget lah saya rasa, tinta, uji materialnya segala macamnya itu, ya, dari kertas-kertasnya, dari tanda tangannya, ya. Foto asli apa kagak, ada tintanya bagaimana gitu, ya. Sudah tahun berapa gitu, ya. Ya, dan penulisannya kan kalau semakin lama tulisan kan itu kan bisa diuji tuh, ini udah berapa lama nih, ya kan, itu pasti ada tuh, ya. Ya itu tadi, tapi ya udah dikeluarkan pernyataan. Nah kemudian masyarakat sudah terlanjur tidak percaya, lebih baik naik pembuktian ke pengadilan saja untuk pembuktian kebenarannya, dan sidang harus terbuka, jangan ditutup kasusnya. Kalau ditutup kan berujung pada pelaporan kasus pencemaran nama baik oleh relawan Jokowi. Kemudian nanti Pak Jokowi tidak menuntut dan memaafkan, seolah Pak Jokowi berhati malaikat. Lanjutkan saja demi kebenaran, yang salah berikan sanksi hukum dan yang benar kita apresiasi. Kalau debat sama Rosario itu adem ayem tapi jelas dan nyambung pembicaraannya. Dan satu hal, kalau manusia ada dendam
membara pasti tidak akan berhenti di mana titik salahnya walaupun lawannya itu benar. Oke lah, mungkin teman-teman kita lihat selanjutnya. Tapi saya sih ini diperkarakan sampai manapun saya setuju aja. Ya saya ya fine-fine saja lah gitu ya. Karena saya ingin melihat secara kertas itu saja. Selembar kertas itu saya ingin lihat asli atau enggak ya. Saya juga pengen lihat tuh, penasaran loh gimana loh ijazahnya itu loh gitu ya. Kalau yang benar di Google kan ya itu ya fotokopi lah itu ya. Saya ingin lihat yang dipegangnya itu loh, dibuka pada sidang pengadilan nantinya. Mungkin Anda seperti itu ya. Nanti silakan sampaikan kepada Anda juga ya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.